orang yang berbuat dengan yang lebih buruk itu mestinya akan mendapatkan celaan yang lebih buruk pula. Tapi yang terjadi nggak demikian. Beberapa kasus bahkan ketika ada koruptor yang dalam persidangan dicela oleh banyak orang dalam media-media, justru mendapat potongan hukuman tuh, kan luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngomong yang ringan-ringan aja, yang asik ya. Begini, orang sering bicara terkait dengan korupsi sebagai kejahatan. Terus ada yang tanya nih, sebenarnya koruptor atau perbuatan korupsi dengan perampokan mana yang lebih jahat? Mana yang lebih buruk dari dua perilaku itu? Saya mau kasih gambaran ya. Perampok, ya, dimanapun ada perampok ya, biasanya kalau perampok itu yang dirampok orang kaya atau orang miskin? Seringkali orang perampok pastilah cari uang, tentunya orang kaya yang dirampok. Tapi kalau kita lihat, korupsi haknya orang miskin pun diambil. Bukan hanya haknya orang kaya saja, orang miskin pun diambil. Itu korupsi. Lebih parah mana? Lebih parah korupsi. Belum lagi kalau kita lihat, pernah nggak ada perampok, satu kota dirampok semuanya? Mungkin ada 1000 kakak dirampok semuanya. Nggak pernah. Biasanya perampok itu ya satu rumah, 2 rumah, itu sudah luar biasa ya kalau bisa beberapa tempat yang dirampok ya. Tapi kalau korupsi itu bisa semua kepentingan masyarakat satu negara diambil. Contoh kasus bansos, kita bisa lihat luar biasa itu. Haknya orang miskin, haknya orang-orang yang ekonominya kurang, yang sedang mendapatkan kesusahan dalam pandemi, dan kemudian dirampok haknya, dikurangi haknya. Kalau kita lihat lagi, perampok itu, saya belum pernah mendapatkan informasi atau berita ada perampok yang merampok lebih dari 10 miliar gitu. Tapi kalau korupsi 1 triliun pun bisa. Ini yang kita lihat, membandingkan hal itu antara perampok dengan koruptor atau korupsi. Artinya, korupsi jauh lebih berbahaya. Bahkan dalam penegakan hukum, hampir selalu perampok, kalau rampokannya, nilai yang dirampoknya itu ternyata besar, ya, itu hukumannya biasanya berat sekali. Tapi korupsi masih banyak, korupsi yang nilainya besar, ada yang bebas lah, ada yang hukumannya ringan lah. Barangkali memang dalam prakteknya, ketika dia merampok dapat uang banyak, dia juga punya uang banyak untuk dipakai menyuap penegak hukum. Karena ternyata korupsi di sektor penegakan hukum juga masih banyak. Ini yang membuat kita kemudian merasa bahwa kita harus melihat ini sebagai hal yang serius. Karena kita lihat, seandainya kita hidup di suatu lingkungan yang di sana ada perampoknya, ada begal gitu, tentunya kita akan melihat orang-orang yang sebagai pelaku kejahatan itu sebagai hal yang buruk dan ada seperti sanksi sosial lah. Sinis lah melihatnya atau tidak suka lah. Tapi kita masih sering melihat adanya orang-orang yang diduga berbuat korupsi atau orang yang berbuat korupsi justru masih mendapatkan penghargaan dalam hubungan sosial. Ini menjadi hal yang menarik dan penting saya kira. Belum lagi seringkali menjadi diskusi. Ketika koruptor mendapatkan nama sebagai pelaku kejahatan korupsi, dia masih melihat sebagai biasa-biasa saja. Karena ternyata dalam perspektif umum, masyarakat masih melihat korupsi bukanlah suatu perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan kalau dibanding sama maling, sama perampok, mungkin maling dan perampok yang dilihat sebagai hal yang lebih memalukan. Padahal kalau dibandingkan, tadi seperti saya katakan, betapa luar biasa
dampaknya lebih parah korupsi tentunya atau koruptor. Ketika kita melihat hal itu, tentunya orang yang berbuat dengan yang lebih buruk itu mestinya akan mendapatkan celaan yang lebih buruk pula. Tapi yang terjadi nggak demikian. Beberapa kasus bahkan ketika ada koruptor yang dalam persidangan dicela oleh banyak orang dalam media-media, justru mendapat potongan hukuman tuh. Kan luar biasa. Nah ini yang kemudian mesti harus diluruskan. Karena dia lebih parah, lebih jahat, lebih buruk, harusnya hukumannya juga lebih buruk. Kita juga sebagai masyarakat harusnya memberikan perspektif sosial atau hukuman sosial juga lebih serius. Karena memang kita tidak berharap kejahatan yang buruk itu, yang berat itu bisa terus terjadi dan berdampak yang lebih luas. Ini yang menarik ya. Selain itu, kita bisa melihat begini. Orang yang berbuat korupsi dibanding dengan pencuri contohnya, masih banyak ternyata pelaku pencurian mendapatkan hukuman lebih berat daripada orang yang berbuat korupsi. Padahal seharusnya kalau dilihat dari nilai yang diambil, sama-sama maling nih, bedanya uangnya orang langsung atau uangnya negara, uang kita semua. Harusnya perbuatannya selevel. Yang uang yang diambil lebih besar, harusnya hukumannya juga lebih berat. Harusnya begitu, walaupun faktanya nggak selalu demikian. Ini yang harus terus kita lakukan upaya untuk mengkritisi atau mendorong agar ada upaya yang lebih baik dan mendudukkan pada tempatnya. Ingat loh, pelaku korupsi selain dari dia mengambil, dia juga berkhianat karena dia mendapat amanat, mendapatkan kewenangan untuk kepentingan negara, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi kalau orang berbuat korupsi, bukan sekedar dia mengambil atau maling uang negara, tapi dia juga telah berkhianat. Harusnya hukumannya 2 kali lipat dari maling biasa. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, upaya kita untuk memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang berbuat korupsi sangat masuk akal dan sangat relevan. Semoga kita juga bisa berkontribusi dalam hal-hal ini, yang itu juga sebenarnya bisa menjadi pencegahan agar orang tidak berbuat korupsi. Jadi kita bukan menghendaki orang berbuat korupsi terus dihukum, bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu, yaitu agar pejabat-pejabat atau orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana korupsi tidak berbuat karena kemudian takut dengan sanksi pidana dan sanksi sosial. Itu juga menarik. Lalu kira-kira koruptor itu mau disebut sebagai apa? Sebagai maling, perampok, setujukah? Kalau bagi saya, mau disebut sebagai apapun, yang penting kita mesti harus paham yang berbuat lebih jahat, lebih buruk, mestinya mendapatkan perspektif sosialnya yang lebih buruk pula. Jangan kemudian mendapatkan perspektif sosialnya yang seperti biasa-biasa saja. Tentunya hal ini bukan berarti kita sedang ingin berbuat sesuatu ya, yang apapun itu yang tidak baik. Tapi kita tentunya berharap dengan sedikit upaya ini bisa menjadi jalan untuk membuat orang berbuat korupsi malu, untuk bisa memberikan sanksi sosial tadi yang dengan demikian orang akan berpikir untuk mau berbuat korupsi seperti yang dicontohkan dalam beberapa kasus. Mereka justru malah lebih rileks, tenang, dada-dada gitu ya. Ya, harapannya itu menjadi jalan yang lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa berkontribusi untuk memberikan dampak kepada orang yang berbuat korupsi agar mencegah orang mau berbuat. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.